Itu gimana fenomena ngukur wawasan kebangsaan dari seseorang kalau Mas Budi lihat? Saya kira tes itu sebenarnya tidak perlu, Mas Budiman. Track record dari satu aparat penegak hukum itu justru menjadi lebih penting ketimbang sekedar tes wawasan kebangsaan, terutama kepada pejabat negara. Kepada pejabat negara? Iya. Kenapa kepada pejabat negara? Iya, karena mereka tidak memberikan teladan yang baik dalam hal menyelenggarakan amanah publik. Dengan korupsi, itu mereka yang lebih layak untuk memperoleh wawasan kebangsaan ketimbang penegak hukum. Hari ini saya kedatangan seorang penulis Kompas yang sangat produktif pada sebuah masa, tapi tiba-tiba kemudian menghilang. Menghilang, tidak pernah menulis lagi. Dia adalah Sukidi Mulyadi, anak seorang petani di Tanon di Sragen, tetapi dia mengakhiri puncak karirnya di akademis dengan meraih PhD di Harvard University. Sesuatu yang dibayangkan orang ingin meraih puncak karir akademis. Mas Sukidi, banyak orang yang sebetulnya kangen dengan sampean itu. Seorang petani, anak petani di Tanon di Sragen, bisa-bisa kemudian belajar di Harvard. Gimana ceritanya itu? Terima kasih banyak, Mas Budiman. Ini satu kehormatan buat saya diundang oleh sahabat lama, senior, dan orang yang selama ini membimbing saya untuk menulis di Kompas. Enggak lah. Itu tradisi menulis di Kompas itu adalah satu panggilan intelektual pada saat itu, dan saya kira ini satu kehormatan menjadi penulis Kompas yang cukup lama, terutama karena inspirasi dari Pak Yaakob, seorang pemikir kebangsaan yang selalu ingin memberikan pemikiran terbaik untuk bangsanya. Saya juga terima kasih karena Mas Budiman mengingatkan pada tradisi saya, tradisi anak kampung, anak petani, anak kaum marhain istilah Soekarno. Kaum marhain, orang yang berasal dari keluarga petani yang hidupnya sebenarnya hanya bekerja di sawah yang penghasilannya hanya cukup untuk bertahan. Hanya untuk bertahan. Jadi tidak terpikir seorang anak petani bisa menyekolahkan anak sejauh itu. Karena itu satu inspirasi kenapa akhirnya saya studi ke Amerika itu adalah terutama inspirasi dari guru saya. Dua guru saya yang sedikit banyak membentuk cara saya berpikir dan juga cara saya bertindak. Pertama adalah almarhum Nurhalis Majid, dan yang kedua adalah Buya Syafi'i. Keduanya adalah dua pendekar Chicago, karena keduanya dulu sekolah di Chicago University dan memperoleh PhD di bawah bimbingan Fazlur Rahman. Karena itu tradisi yang cukup baik dari dua guru bangsa ini sedikit banyak memberikan inspirasi kepada saya untuk studi juga di Amerika. Awalnya Mas Budiman, saya itu studi ngambil program master di Ohio University di Athens, ya. Ohio University. Yang di Athens. Ketika masuk tahun kedua, saya berpikir untuk ngajak keluarga, ngajak istri dan anak, karena saya hanya berpikir bahwa sekolah itu sebenarnya juga untuk keluarga. Karena itu satu kebahagiaan kita sekolah di luar negeri, tapi juga sambil mengajak anak dan istri. Karena itu memasuki tahun kedua waktu itu, saya melamar program PhD di Ohio State University
dan juga di Hawaii University. Saya diterima di program ilmu politik. Jadi kalau Di Ohio? Di Ohio State University. Jadi waktu itu kalau saya akhirnya ambil program itu, saya akan menjadi pengamat politik mungkin. Oke. Tapi pada saat yang bersamaan saya daftar program master di Harvard Divinity School. Kenapa saya daftar program master? Karena saya merasa tidak confident, tidak punya kepercayaan diri. Sebagai political scientist? Dari Ohio kok langsung mau ngelamar PhD di Harvard gitu. Akhirnya saya memulai dari daftar master untuk program master kedua. Alhamdulillah diterima, sehingga ketika saya memasuki tahun kedua di Harvard Divinity School, saya akhirnya mendaftar PhD kembali. Satu di Chicago, terutama karena ingin menapaktilasi jejak Cak Nur dan Buya. Satu lagi ke Harvard di The Study of Religion di bawah Graduate School of Art and Sciences. Yang satu lagi di Boston University di bawah bimbingan Bob Hefner waktu itu. Saya diterima tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya diterima? Tiga-tiganya itu. Tapi saya akhirnya menetapkan diri untuk tetap mengambil program PhD di Harvard ya. Itu struggle-nya gimana Mas Sugidi untuk bisa bertahan survive di apa sampai meraih PhD di Harvard? Apa yang dikerjakan oleh Mas Sugidi selain ngajar itu? Wah, itu pertanyaan yang berat Mas Budiman. Selain ngajar, jadi saya sambil kerja sampingan. Ngapain? Misalnya tiap tahun Bu Susi itu punya program pameran Susi Pujiastuti? Bu Susi waktu dia jadi Menteri Kelautan. Dia selalu rata-rata tiap tahun dia ada dua kali ya. Ada pameran ikan lah kira-kira gitu. Saya nyambi sebagai sopir. Sopir? Iya. Saya nyambi sebagai sopir dan itu hampir tiap tahun itu. Tiap tahun saya menjadi sopir di KKP, rombongan KKP itu. Kalau berada di state? Ya, ketika mereka pameran selama kurang lebih 1 minggu ya. Itu sampingan pekerjaan yang saya ambil. Tapi full biaya itu dari beasiswa? Dari beasiswa ya. Dan cukup? Beasiswa. Ya, serba kekurangan. Terus gimana nutup kekurangannya? Istri saya sambil kerja juga. Kerja juga? Istri saya sambil kerja di laundry. Oh, di laundry? Iya. Oke. Istri saya sambil kerja di laundry untuk biaya dapur dan juga untuk jajan anak-anak. Dan anak-anak sekarang juga dua-duanya di Amerika? Anak-anaknya dua-duanya di Amerika, Mas Budiman. Sehingga itu mungkin hadiah terbesar yang tidak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Terutama karena saya tidak pernah membayangkan bisa menyekolahkan anak di Amerika, sehingga ada manfaat terbesar dari proses studi saya di Amerika itu adalah memberikan kesempatan yang terbaik kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang terbaik di Amerika. Mas Sugidi, ini ada sesuatu yang menarik ya di Harvard, studi Islam. Studi Islam. Iya. Nah, ini banyak orang yang kemudian bertanya-tanya nih, kan orang studi Islam tapi bukan di Al-Azhar, Kairo, bukan di Middle East, tapi di Amerika. Apa dulu pertimbangannya kenapa kok memilih Harvard gitu? Ada banyak pertimbangan Mas Budiman ya, terutama kalau kita studi di Timur Tengah, itu metode pembelajarannya kan memang dengan banyak hafalan. Banyak hafalan? Iya. Jadi hafalan Al-Quran, hafalan mata pelajaran dan seterusnya ya. Di Barat itu tradisinya berbeda secara diametral dengan tradisi studi Islam di Timur Tengah. Di Barat pertama dari segi metode pembelajaran kita setara dengan profesor.
profesor melakukan kita sebagai bagian dari komunitas pembelajar itu sendiri. Dan kita bisa duduk setara dengan profesor, kita bisa berdialog, kita bersikap kritis, dan dia tidak merasa terceling, terdelegitimasi hanya karena pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa. Dari segi metode pembelajarannya memang berbeda. Di Amerika, terutama di Harvard, kita dilatih untuk berpikir kritis, diajak berpikir rasional, kritis, terutama dalam studi membaca teks-teks keagamaan. Dan itu saya kira tidak bisa kita temukan di lembaga pendidikan lain, terutama karena berpikir kritis itu memberikan dianggap sebagai tindakan subversif terhadap otoritas itu sendiri. Di mana? Di dunia Islam. Anda tidak bisa berpikir kritis di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Tapi di Harvard kita bisa berpikir kritis, bisa berdebat secara argumentatif dengan profesor. Itu biasa sekali, dan profesor justru belajar dari mahasiswa belajar dari profesor. Jadi learning itu, pembelajaran itu adalah dua arah, tidak hanya satu arah. Satu arah itu mengandaikan bahwa profesor sebagai sumber otoritas pengetahuan, sementara mahasiswa hanya menimba ilmu dari profesor. Tapi dalam metode pembelajaran baru, dua-duanya adalah sumber otoritas itu sendiri. Orang yang bisa saling belajar, saling memberikan informasi tergantung bacaannya. Sehingga bacaan itu menjadi otoritas yang bisa mempengaruhi dan juga mempertajam perdebatan intelektual di kalangan mahasiswa dan profesor. Dan di Harvard, koleksi studi Islam itu luar biasa, Mas. Luar biasa, terutama di Widener Library di lantai 6 itu koleksi studi Islam klasik, Mas Budiman, ya. Periode-periode awal Islam maupun pertengahan dan bahkan modern cukup lengkap, cukup lengkap. Sehingga akses terhadap sumber primer ini menjadi satu distingsi, satu keistimewaan dari studi kita di Amerika. Jadi sumber-sumber primer dari Islam klasik justru ada di Harvard. Justru ada di Harvard. Yang kita tidak punya bandingannya di sini, di Indonesia sekalipun. Gimana penjelasannya? Penjelasannya karena pertama, tradisi studi Islam di luar negeri, entah itu di Eropa maupun di Amerika, itu sudah tua sekali, Mas Budiman. Ini bagian dari tradisi yang dalam pengertian positif, tradisi orientalisme. Jadi orang sarjana-sarjana barat yang punya ketertarikan pada dunia timur, pada Islam, dan akhirnya mereka mempreserve, merawat manuskrip dan disimpan di Widener Library itu sendiri. Sehingga kita seringkali tidak tahu bahwa koleksi terbaik dalam studi-studi Islam itu justru di barat itu. Justru di barat. Terutama di Widener Library dan Princeton Library. Itu dua universitas terbaik untuk studi Islam di Amerika saat ini, mungkin di dunia sekalipun, Dan juga iklim kebebasan yang dimiliki di dunia barat itu tidak paralel dengan iklim kebebasan di dunia Islam, Mas Budiman. Jadi syarat utama seorang peneliti, seorang mahasiswa, seorang dosen dan seterusnya untuk melakukan riset itu adalah iklim kebebasan itu. Kebebasan itulah yang memberikan satu payung di mana orang tidak ada kekhawatiran untuk riset apapun, baik dalam studi Quran, baik dalam studi Islam maupun studi agama-agama. Dan itu tidak kita punyai. Seringkali pemerintah maupun otoritas keagamaan melakukan intervensi terhadap lembaga pendidikan karena temuan-temuan risetnya tidak sesuai dengan paham ortodoksi. Kalau di Amerika, ini kan peradaban yang cukup panjang, Mas Budiman, ya. Peradaban yang lahir, yang didirikan oleh kaum Puritan, yang dulu lari dari Inggris
ke Amerika untuk memperoleh kebebasan itu sendiri, terutama kebebasan berkeyakinan. Sehingga mereka setelah mendirikan negara, akhirnya mereka merasa perlu mendirikan universitas. Jadi Harvard University itu sebenarnya awalnya adalah sekolah Protestan, Mas Budiman. Sekolah Protestan, tapi berhasil melakukan proses transformasi menjadi universitas yang terbuka ya. Tapi kalau pertanyaan saya adalah kenapa Mas Sukidi memilih justru studi soal Islam sebetulnya, bukan studi-studi apakah political science atau dan lain sebagainya? Itu pertanyaan menarik sekali, Mas Budiman. Terutama satu, kita mulai krisis otoritas. Krisis otoritas. Ya, terutama di kalangan intelektual yang bisa memberikan satu pencerahan publik tentang agama Islam yang sebenarnya. Agama Islam yang mencerahkan, yang bisa memberikan satu rumah bersama dari berbagai kelompok dan tradisi yang merasa nyaman dengan Islam itu sendiri. Jadi krisis otoritas itu yang kemudian memberikan satu inspirasi kepada saya bahwa kita butuh figur-figur baru yang bisa memberikan satu pencerahan publik di tengah pendangkalan pemahaman keagamaan dan di tengah proses radikalisasi agama yang begitu kuat di kota-kota besar. Sehingga saya merasa terpanggil untuk studi Islam, terutama tentu saja inspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Cak Nur dan Buya Shafi'i. Dan saya akhirnya merasa bahwa inilah dua intelektual muslim yang kita punya yang memberikan teladan terbaik tentang bagaimana seorang intelektual muslim bisa memberikan satu kontribusi positif kepada keislaman, keindonesiaan itu sendiri. Ada juga kekhawatiran Mas Sukidi, nanti pasca Buya Syafi'i Ma'arif, apakah muncul lagi kemudian tokoh-tokoh muda yang bisa menggantikan orang sekaliber Buya? Saya optimis iya, Mas Budiman, terutama karena Buya sudah memberikan satu teladan terbaik kepada generasi muda. Dan Buya cukup intensif melakukan regenerasi kepada kader-kader muda Muhammadiyah, kepada kader muda NU. Dan pada diri Buya ini ada satu yang menarik. Karena apa? Karena dia berhasil bergerak di luar sekat-sekat agama, sekat-sekat etnis, sekat-sekat suku, sehingga dia menjadi miniatur kecil dari Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Dan saya yakin proses sejarah itu nantinya akan memberikan satu optimisme bahwa akan lahir buya-buya baru yang selalu memberikan semangat Islam yang pro kebhinekaan, pro kesetaraan, dan pro keindonesiaan. Kita butuh Islam yang memberikan satu kenyamanan, tidak hanya kenyamanan teologis kepada penganut agama lain, tapi juga kenyamanan dari aspek sosial, dari aspek keindonesiaan, dan juga dari aspek kultural yang lebih luas. Islam yang lebih bisa memberikan keteduhan kepada penganut agama lain, sehingga tercipta satu kerukunan antar umat beragama. Dan tidak ada lagi klaim mayoritas dan minoritas di Indonesia lagi. Selama ini kita diwarisi oleh klaim-klaim yang sebenarnya tidak benar dari ikatan kita sebagai bangsa dan warga negara. Karena apa? Karena klaim itu menimbulkan satu aspek ketidaksetaraan, Mas Budiman. Mayoritas dan minoritas itu sebenarnya kategori yang tidak kondusif. Terutama karena mayoritas punya privilege dan minoritas menjadi underprivilege misalnya. Yang perlu kita
gaungkan, yang perlu kita selalu suarakan adalah kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan. Kesetaraan itu mengandaikan bahwa tidak ada lagi mayoritas dan minoritas. Yang ada adalah kita sebagai warga negara yang punya hak yang setara untuk satu, memperoleh kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaimana evaluasi Mas Sukidi terhadap kondisi itu di Indonesia? Ini masih memprihatinkan, jujur aja Mas Budiman ya, masih memprihatinkan aspek kebebasan ini, terutama karena kita masih sering banyak menyaksikan bahwa saudara-saudara kita dari umat Katolik maupun Protestan masih punya keterbatasan, masih punya kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah itu sendiri, mendirikan gereja. Dan saya kira saya perlu memberikan satu penegasan bahwa hak mendirikan gereja itu adalah hak setiap warga negara yang beragama baik Protestan maupun Katolik. Sama halnya dengan hak Muslim untuk mendirikan masjid yang sudah banyak sekali jumlahnya. Karena itu kita umat Islam harus memberikan satu tepo seliro, satu sikap kearifan, sikap yang lebih egaliter kepada mereka untuk mendirikan rumah ibadah. Karena rumah ibadah itu adalah sarana terbaik umat beragama untuk selalu menjalin hubungan yang personal, private, dan spiritual kepada Tuhannya. Dan kebebasan berkeyakinan dan beragama itu adalah kebebasan yang murni semata-mata hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga dia tidak bisa diganggu oleh kekuatan eksternal. Setiap kekuasaan eksternal yang mengintervensi hubungan antara hamba dengan Tuhannya itu adalah masuk kategori persekusi. Karena itu saya memberikan satu pernyataan publik bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu harus diberikan kepada setiap warga negara. Bahkan termasuk mereka yang tidak percaya pada Tuhan sekalipun. Dia berhak untuk tidak percaya. Dan dia juga berhak untuk diperlakukan adil dan setara. Karena apa? Karena hak berkeyakinan itu bukan hanya bersifat teologis, ini pemberian Tuhan, karena itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi ini juga hak natural. Hak natural itu artinya ini hak alamiah yang melekat pada diri seseorang, pada diri setiap manusia, pada diri setiap warga negara untuk percaya atau tidak percaya pada Tuhan. Karena itu by virtue of being human, hanya karena dirinya menjadi manusia, dia sudah berhak diperlakukan setara dan adil. Tapi mungkin pandangan Mas Sukidi dianggap mungkin terlalu maju ya sebagian oleh... Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena saya berpegang pada satu kebenaran yang saya yakini, dan buat saya kebebasan itu berlaku buat semua warga negara, dimanapun Anda berada. Dan itu menjadi tugas negara untuk memberikan hak itu, jaminan itu. Hak itu melekat pada diri setiap manusia. Jadi negara tidak boleh mencabut, tidak boleh membatasi, tidak boleh mengintervensi. Itu hak yang melekat pada diri setiap manusia berkat dirinya menjadi manusia. Karena itu yang bisa dilakukan oleh negara adalah memberikan satu jaminan kebebasan. Jaminan kebebasan untuk setiap warganya untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Jadi kalau terjadi hambatan-hambatan itu semata-mata karena problem politik? Saya kira ya. Problem politik dan juga problem ketidakmampuan pihak pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada siapapun warga negara untuk memperoleh rumah ibadah itu sendiri. Karena itu tugas negara sebenarnya bukan menghalang-halangi atau melakukan pembatasan atau melakukan regulasi, tidak sama sekali. Justru setiap warga negara, setiap kelompok keagamaan berhak untuk memperoleh rumah ibadah itu sendiri. Karena itu saya tidak bisa memahami kenapa gereja misalnya di Bekasi tidak bisa berdiri sudah setelah sekian tahun, setelah 15 tahun lebih. Kenapa umat Kristiani harus
beribadah di jalan hanya karena dia tidak memperoleh kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena itu umat Islam sudah begitu memiliki banyak masjid sebagai sarana ibadah. Karena itu kita harus memberikan satu keadilan dan kesetaraan yang sama kepada kelompok agama manapun untuk memiliki rumah ibadah. Karena itu tempat suci di mana setiap umat bisa melakukan komunikasi yang suci dengan Tuhannya. Apakah pemerintah kemudian membubarkan atau menyatakan sebuah ormas kemudian terlarang, itu bagian dari pengendalian hak sipil atau gimana kalau Mas kita lihat? Itu pertanyaan yang lebih berat lagi Mas Budiman tuh. Saya agak kesulitan menjawabnya Mas Budiman tuh. Kesulitan karena ada sejumlah dilema di sini. Satu sisi saya setuju dengan sikap pemerintah untuk membatasi dan melarang ormas ini karena memang ormas-ormas ini mengkampanyekan satu ideologi yang berlawanan dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan saya kira pemerintah akhirnya punya hak untuk melarang, terutama karena ini mengancam state ideology, jadi ideologi negara. Karena apa? Karena buat kita Pancasila itu adalah konsensus bersama. Ini udah kesepakatan para founding father, dan Pancasila itu adalah merefleksikan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai dari kearifan tradisi kita, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Yang ini adalah nilai dasar yang menjadi titik temu dari berbagai tradisi, berbagai agama dan seterusnya. Karena itu kalau ada ikhtiar untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Saya kira pemerintah punya hak untuk melakukan pelarangan itu. Ya. Tapi di sisi lain Mas Budiman ya, sebenarnya implikasi lebih lanjut dari pelarangan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari warga negara yang juga kita perlu tahu kenapa ideologi ini muncul di negara kita. Saya kira kita perlu juga bersikap arif untuk mengetahui alasan-alasan di balik munculnya ideologi-ideologi yang berbeda dengan ideologi negara ini sendiri. Karena dari kelompok ini sebenarnya kita belajar tentang kelompok sosial yang termarginalkan, yang lemah, yang tidak memperoleh kue dari pembangunan yang selama ini dijalankan, dan mereka kelompok-kelompok yang dari segi sosial ekonomi relatif terbelakang. Sehingga tugas pemerintah adalah memberikan kesejahteraan kepada mereka. Kepada mereka bukan hanya kelompok ini, tapi juga kelompok rakyat miskin yang menjadi mayoritas di Indonesia. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Jika kesejahteraan ini diwujudkan, semoga bisa mengeliminir ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Artinya inti masalahnya adalah soal kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang kemudian belum bisa terwujud sehingga mereka mengekspresikan itu dalam berbagai hal. Ya, saya kira salah satu faktornya itu Mas Budiman. Karena bagaimana juga kita tidak bisa membeda-bedakan warga negara hanya karena berbeda ideologi. Bagaimana juga mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia dan mereka berhak memperoleh kesejahteraan itu sendiri. Karena itu tugas pemerintah adalah memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Agar mereka memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara. Kalau aspek kesejahteraan ini tidak terwujudkan dan kesenjangan sosial semakin melebar, orang-orang yang lemah ini akhirnya mencari solusi yang instan, Mas Budiman. Ideologi-ideologi yang berbeda dengan Pancasila adalah perwujudan dari solusi yang instan itu. Karena mereka kehilangan arah bagaimana menatap masa depan yang katanya
udah lama Indonesia merdeka, tapi mereka tetap tertinggal, mereka tetap terbelakang, mereka tetap tidak bisa memperoleh hak layak hidup yang layak itu sendiri. Apakah itu juga yang menjelaskan kemudian aksi-aksi terorisme itu kemudian merebak dan terjadi? Problem ideologi atau problem kesejahteraan dan keadilan? Saya kira kita tidak bisa menjelaskan fenomena ini secara tunggal, Mas Dwinan ya. Ada problem kesejahteraan, tentu saja kita tidak bisa nafikan, tapi juga ada problem yang inherent pada segelintir umat Islam yang percaya pada terorisme sebagai jalan untuk menuju jihad itu sendiri, menuju satu impian hidup yang mereka cita-citakan. Jadi memang ini ada masalah pada diri umat Islam, itu saya kira tidak terelakkan karena pemahaman yang salah terhadap tradisi Islam, terhadap Quran, terhadap berbagai warisan dari tradisi Islam masa lampau. Ketidakmampuan mereka membaca spirit Islam yang pro keadilan dan kesejahteraan sosial itulah yang membuat mereka akhirnya menempuh jalan singkat. Terutama juga karena frustasi terhadap kehidupan ini, Mas Budiman. Orang yang frustasi itu senjata orang lemah yang kadang berbuat hal-hal yang tidak produktif dan tidak kondusif untuk kemanusiaan. Sehingga PR bagi negara adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan menghadirkan keadilan di muka bumi. Saya setuju, Mas Budiman, itu saya setuju. Tapi akar terorisme juga akar yang ideologis yang inherent kadang pada pelaku teror itu sendiri. Terutama pemahaman mereka yang tidak tepat terhadap Quran, terhadap hadis, terhadap tradisi Islam yang begitu kaya itu sendiri. Apa yang perlu diperbaiki dengan Indonesia? Banyak sekali, Mas Budiman ya, banyak sekali. Terutama pertama toleransi itu sendiri, Mas Budiman. Toleransi ya. Toleransi ini harus terus dipupuk, dikembangkan. Tapi kita juga jangan berhenti pada toleransi itu, Mas Budiman. Karena toleransi itu mengandaikan ada yang tidak setara antar warga negara. Toleransi itu sebenarnya muncul di Eropa ketika mengalami zaman persekusi. Karena itu kita disarankan untuk memberikan sedikit toleransi kepada mereka yang tidak memperoleh kebebasan agar diberikan kebebasan gitu. Lebih tinggi dari toleransi adalah kesetaraan. Itu, sehingga kita betul-betul setara bukan hanya di hadapan Tuhan tapi juga di hadapan manusia. Kita semua setara dan itu saya kira prinsip kesetaraan itu yang perlu digaungkan oleh pemerintah agar pemerintah bisa melakukan satu kebijakan yang memberikan kesetaraan kepada setiap warga negara. Karena selama ini dalam law enforcement misalnya, kesetaraan itu tidak tampak. Kesetaraan di depan hukum misalnya, itu tidak tampak. Juga dalam hal kebebasan beragama, kesetaraan juga tidak tampak. Memberikan privilege pada kelompok dan tidak memberikan privilege kepada kelompok lain. Dan saya kira privilege itu sendiri tidak dibenarkan, sehingga pemerintah harus memberikan satu keadilan dan kesetaraan kepada setiap warga negara, apapun ideologinya, apapun agamanya, dan apapun keyakinannya. Kalau kita sedikit bergeser Mas Ukidi lihat soal cendekiawan ya. Sekarang kan kalau lihat tren terakhir ya, Ibu Sulistiowati Irianto mengatakan bahwa cendekiawan di Indonesia sedang terlena ya, hilang suara cendekiawan di percaturan narasi publik gitu loh. Mas Ukidi sependapat bahwa sekarang cendekiawan lagi sedang terlena, itu hanya 1-2 yang berani bersuara. Tapi memang apa yang dirisaukan oleh Mas Budiman itu ada benarnya tentang kehilangan daya kritis dari seorang intelektual. Tetapi kita juga harus bijak melihat fenomena ini ya. Karena apa? Karena pada akhirnya kan kita dituntut untuk memberikan kontribusi yang terbaik pada bangsa. Saya kira intelektual yang akhirnya bergabung pada pemerintah itu adalah bagian dari ikhtiar mereka untuk mewujudkan, untuk bisa berkontribusi kepada bangsa. Tentu saja karena mereka di dalam, mereka tidak bisa bersikap kritis karena mereka harus bekerja, harus duduk, harus mengeksekusi kebijakan gitu. Dan kita tidak bisa
melakukan penghakiman terhadap mereka, kecuali mereka terlibat korupsi. Tapi kan sekarang semua tertarik pada kekuasaan ya. Artinya politiknya semua sangat dominan, kemudian intelektualnya juga kemudian ditarik kekuasaan, sehingga yang berada di luar menjadi sangat sedikit dan kemudian udahlah diam saja, terserah gitu. Ada fenomena itu ditangkap oleh Mas Sukidi? Tapi saya tetap melihat Mas Budiman, suara-suara kritis tetap ada, tetap bergaung. Tentu saja mungkin resonansinya agak berbeda karena situasi sosial, ekonomi, politik, dan terutama situasi krisis kesehatan publik yang kita alami, sehingga ruang gerak mereka juga menjadi terbatas gitu. Jadi faktor-faktor itu yang juga ikut memberikan satu kontribusi di mana suara-suara kritis mereka menjadi tidak senyaring ketika situasi sosial dalam keadaan normal. Atau jangan-jangan takut ya untuk bersuara? Saya kira, saya tidak tahu Mas Budiman, kalau sampai ada satu kekhawatiran yang berlebihan ya, kekhawatiran, ketakutan untuk bersikap kritis pada kekuasaan. Tetapi saya tetap memberikan satu optimisme bahwa kritik yang konstruktif, kritik yang berangkat dari satu ketulusan untuk memberikan kontribusi pada bangsa, saya kira tidak perlu ada ketakutan itu sendiri. Kalau lihat sekarang ngikutin mungkin perkembangan KPK ya, perkembangan KPK yang kemudian setelah undang-undang kemudian direvisi, kemudian sampai kepada mereka harus alih status dari pegawai ke aparatur sipil negara, dan ada 75 orang yang kemudian harus dites wawasan kebangsaan dan dinyatakan nggak lulus gitu. Itu gimana fenomena ngukur wawasan kebangsaan dari seseorang kalau Mas Gidi lihat? Saya kira tes itu sebenarnya tidak perlu Mas Budiman. Tidak perlu. Track record dari satu aparat penegak hukum itu justru menjadi lebih penting ketimbang sekedar tes wawasan kebangsaan. Dan saya kira memang aspek penegakan hukum ini menjadi kritik yang cukup masif, dan saya kira pemerintah perlu segera bersikap, terutama terkait dengan komitmennya untuk menegakkan hukum itu sendiri. Tapi Mas Sukidi mengatakan tes wawasan kebangsaan tidak perlu, tapi sudah dilakukan. Jadi gimana sih mengukur seorang wawasan kebangsaan seseorang tuh sebagai seorang intelektual publik? Mas Sukidi punya nggak bayangan ngukur seorang ini sangat nasionalis, sangat seperti apa? Punya bayangan nggak? Saya tidak tahu itu Mas Budiman, jujur aja. Bagaimana mengukur satu tes kebangsaan itu ya. Tes kebangsaan kan mungkin terkait dengan komitmennya pada ideologi Pancasila. Tapi kan itu terkait dengan nurani, terkait dengan pengetahuan. Saya agak kesulitan Mas Budiman untuk mengukur tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Saya tidak melihat itu satu kebutuhan yang mendesak, terutama dalam konteks KPK ini adalah lebih ke pertarungan antar berbagai kelompok, saya kira. Pertarungan berbagai kelompok dan kemudian memanfaatkan isu soal kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu. Iya, seperti misalnya Novel Baswedan itu kan salah satu kader terbaik yang KPK punya. Dan kecintaan dia pada tanah air sudah pasti tidak diragukan lagi. Kesalehan dia juga relatif terlihat pada kesetiaan dia pada pemberantasan korupsi, terutama pada kesalahan publik ya. Kesalahan publik yang terjawantakan pada aspek pemberantasan korupsi. Sehingga kalau dia dites wawasan kebangsaan tidak lulus dan dinyatakan tidak lulus,
Saya kira ini lebih subjektif penilaiannya, Mas Budiman. Subjektif. Iya. lebih Atau memang subjektif. ya tadi alat untuk menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu yang sangat agresif memberantas korupsi? Mungkin Mas Budiman, tapi yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri sebagai bangsa ya. Kalau memang itu akhirnya dipakai untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini sudah teruji dalam melakukan pemberantasan korupsi. Karena itu saya tidak melihat urgensi dari tes wawasan kebangsaan itu, dan saya kira track record mereka-mereka itu sudah teruji dan itu menjadikan satu barometer. Satu barometer tentang integritas moral seseorang. Jadi penjelasannya lebih kepada aspek politik dibalik. Saya kira itu murni keputusan politik, Mas Budiman. Keputusan politik. Saya kira murni keputusan politik ya. Saya tidak melihat wawasan kebangsaan itu menjadi alasan dibalik seorang ini lulus atau tidak lulus, Mas Budiman ya. Dan saya kira wawasan kebangsaan ini sebenarnya penting, Mas Budiman. Penting, tapi penting untuk diajarkan kepada peserta didik, ya, siswa, kepada siswa tentang bagaimana kecintaan pada agama itu harus selaras dengan kecintaan pada bangsa. Agama yang harus terintegrasi dengan semangat kebangsaan. Selama ini kan proyek itu terputus, Mas Budiman. Terputus seolah kecintaan pada agama itu terpisah. Karena itu ada hadis Nabi yang cukup bagus yang menyatakan bahwa hubul waton minal iman. Jadi keimanan yang benar, keimanan bukan hanya meneguhkan kesadaran spiritual kita kehadirat Tuhan, tapi juga akhirnya memberikan satu pengejawantahan pada cita-cita keindonesiaan, cita-cita kebangsaan. Dan saya kira kita memandang penting wawasan kebangsaan itu lebih kepada masyarakat Indonesia secara umum, terutama kepada pejabat negara. Kepada pejabat negara? Iya. Kenapa kepada pejabat negara? Iya, karena mereka tidak memberikan teladan yang baik dalam hal menyelenggarakan amanah publik. Dengan korupsi. Itu mereka yang lebih layak untuk memperoleh wawasan kebangsaan ketimbang penegak hukum. Penegak hukum, terutama mereka yang terlibat dalam penangkapan koruptor, itu kan tugas mulia. Untuk apa diuji lagi wawasan kebangsaan? Dan itulah mereka mengemban amanah bangsa itu sendiri. Saya ingin tahu, menurut observasi dari Mas Sukidi Cahyadi, gitu kan, apa sih problem kebangsaan yang paling utama yang ada di Indonesia itu? Problem kebangsaan yang paling utama, terutama kita mempunyai karakter yang cukup lemah. Iya. Jadi karakter kita sebagai bangsa ini lemah, Mas Budiman. Lemah terutama ketika harus mengemban amanah publik itu sendiri. Sehingga seringkali kita melihat pejabat publik kita yang terlibat korupsi, terlibat nepotisme dan terlibat kolusi, terutama karena tidak memiliki satu integritas moral yang tinggi. Saya kira pada aspek itu, saya kira problem kebangsaan kita mengalami masalah yang cukup serius. Punya nggak sih bayangan seorang leader, seorang pemimpin yang memang bagi Mas Sukidi adalah pemimpin yang kemudian diidolakan? Inilah pemimpin versi saya yang seharusnya ada di Indonesia. Saya jujur aja merujuk pada Barack Obama. Kita bisa melihat seorang pemimpin yang punya artikulasi dan pengetahuan yang baik tentang suatu masalah. Itu pertama. Kenapa juga Obama? Karena dia pemimpin yang memberikan satu inspirasi kepada penduduknya, pada warganya, tentang masa depan suatu negara, tentang banyak kebijakan. Dan Amerika di bawah kendali Obama cukup memberikan satu optimisme tentang dunia yang peaceful, dunia yang penuh kedamaian. Oke, Mas Sukidi, tadi pemimpin yang diidolakan di luar negeri adalah Barack Obama. Kalau di dalam negeri? Soekarno. Soekarno. Iya.
Kenapa? Pertama, dialah yang meletakkan ideologi Pancasila itu sendiri. Oke. Dan dari Soekarno, saya belajar tentang bagaimana seorang founding father yang meletakkan fondasi negara secara brilian. Itu pertama, penggali Pancasila dan juga semangat Soekarno untuk menjaga yang disebut dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke. Saya kira itu warisan yang perlu kita pelihara, perlu kita lestarikan, terutama berangkat dari satu kesadaran bahwa kebinekaan itu adalah modal kita untuk membangun bangsa ini. Kalau tadi pemimpin sudah punya bayangan Barack Obama di Indonesia, Soekarno gitu. Kalau saya pertanyaannya adalah soal negara, nation state yang Mas Sukidi bayangkan, atau inilah negara bangsa yang saya bayangkan seharusnya begini, itu mana? Itu Indonesia, Mas Budiman. Indonesia? Iya. Kenapa Indonesia? Pertama, ini negara tempat saya lahir. Oke. Dan saya kira itu kecintaan dan kebanggaan pada Indonesia harus tetap kita tumbuh kembangkan. Mas Sukidi, kalau kita berbicara soal Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia. Iya. Mas Sukidi punya imajinasi wajah Indonesia 2045 seperti apa? Atau malah pesimis? Ada tidak pesimis? Apakah masih ada Indonesia 2045? Saya optimis, Mas Budiman. Saya optimis. Saya generasi muda yang relatif optimis melihat masa depan Indonesia. Terutama saya yakin progres tiap peradaban itu selalu ke arah yang lebih baik. Oke. Kalau kita mengukurnya secara longitudinal. Iya, selalu ke arah lebih baik. Sehingga saya percaya bahwa temuan-temuan sains, kemudian juga kesadaran manusia untuk belajar dari kesalahan demi kesalahan, dan juga semangat untuk kerjasama antar berbagai institusi, berbagai kelompok dan seterusnya, itu memberikan rasa optimisme kepada Indonesia 2045. Sudah banyak prediksi Indonesia akan mengalami nasib seperti Balkan dan tidak terbukti. Indonesia akan menjadi negara gagal dan tidak terbukti. Tentu saja bukan berarti kita tidak was-was ya, tidak khawatir terhadap keadaan yang ada gitu. Tapi keadaan yang ada ini memberikan satu warning yang terbaik untuk kita, untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk perbaikan bangsa ini. Oke. Dari berbagai lini, dari berbagai aspek kehidupan. Oke, menuju 2045 tentunya harus melewati 2024 sebagai continuity atau pemerintahan. Presiden seperti apa yang dalam bayangan Mas Sukidi memang dibutuhkan agar bangsa ini kemudian selamat sampai kepada tahun emas Indonesia 2045? Pertama, itu pertanyaan menarik sekali dan saya kira itu pertanyaan yang semangatnya adalah semangat kebangsaan. Kebangsaan karena terutama presiden yang saya inginkan adalah presiden yang berjiwa besar untuk membangun rekonsiliasi. Rekonsiliasi? Iya, karena apa? Karena masyarakat kita sudah begitu terbelah. Very divided society. Society masyarakat yang begitu terbelah, terutama hanya karena preferensi politik yang berbeda. Karena itu presiden yang kita butuhkan ke depan adalah bukan presiden yang merawat dendam itu dan kemudian melakukan balas dendam, tapi presiden yang bersikap lapang dada untuk memberikan pemaafan terhadap situasi yang memang tidak kondusif. Karena itu presiden yang kedua adalah yang berpikir tentang persatuan bangsa ini. Karena itu yang paling mahal di saat ini, Mas Budiman. Di tengah masyarakat yang begitu terbelah, persatuan itu menjadi kata kunci yang harus dijadikan satu common platform buat presiden kita ke depan. Oke. Terutama menyatukan dari kelompok yang berbeda agar mereka terpanggil untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Pertanyaan saya terakhir, kalau langkah Presiden Jokowi kemudian merangkul kontestannya di Pilpres menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian cawapresnya menjadi menteri, ini bentuk rekonsiliasi atau apa, Mas Sukidi dilihat? Saya kira Pak Jokowi ingin membangun spirit gotong royong. Gotong royong? Iya, spirit untuk spirit bahwa membangun negara ini tidak mudah.
Karena itu kita perlu gotong royong untuk membangun Spirit negara atau ini. taktik? Taktik mungkin bahasa Mas Budiman. Saya kira semangatnya adalah semangat gotong royong, dan dia ingin ditunjukkan, Pak Jokowi ini memberikan satu public statement bahwa kita harus bergotong royong untuk membangun bangsa ini, sekalipun kepada mereka yang berbeda pilihan politik.